Untuk ini Allah Subhanahu wa taala karena ingin menegaskan kepada mereka pentingnya meyakini datangnya hari kiamat, Allah suruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah kepada mereka. Wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Demi Tuhanku, sekali-sekali kalian, apa yang kalian yakini itu tidak belah benar, karena kalian pasti akan dibangkitkan, bahkan kalian akan dibeberkan kepada kalian, diceritakan kepada kalian seluruh yang pernah kalian lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastarshid wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul khabir. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ikhwan wa akhwat fillah, kita lanjutkan pendalaman kita terhadap tafsir surat At-Taghabun yang kemarin kita sampai pada penjelasan ayat ke-5 dan 6. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang menjelaskan kepada kita tentang tiga hakikat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengetahuan dan keyakinan bahwa seluruh makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, dan bahwa seluruh makhluk karena dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah pemilik segala sesuatu setelah Allah ciptakan, Allah pengatur, dan Allah adalah zat yang maha agung dan maha mulia. Maka keseluruhan makhluk itu selalu tunduk, patuh dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian di antara cara tasbih mereka tidak difahami oleh kita. Kemudian oleh karena itu, sebagai satu dari bagian yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu ciptaan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita manusia, maka hendaklah kita harus menjadi bagian dari makhluk atau hamba yang menghamba pada Allah Subhanahu wa taala, memujinya, mengagungkannya dan menyucikannya. Maka setelah Allah menjelaskan itu, kemudian Allah cerita tentang orang-orang terdahulu dari salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia terdahulu, yang setelah mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka lupa, lalu kemudian mereka ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai bukti kepada mereka, yang sesungguhnya dengan bukti itu tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara satu bukti yang penting adalah Allah utus bagi mereka, kepada mereka rasul. Bukan saja Allah utus rasul, tapi Allah juga kuatkan untuk membuktikan bahwa rasul itu betul dari Allah Subhanahu wa taala, yang wajib mereka ikuti. Allah bersamai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu al-bayyinat, dengan bukti-bukti, mukjizat, dengan berbagai bukti-bukti. Yang sesungguhnya dengan begitu tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi
karena mereka memilih ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menolak dengan alasan yang sangat tidak bisa diterima, yaitu ungkapan mereka, abasyarun yahdunana, apakah manusia yang memberikan petunjuk kepada kita? Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa alasan ini tertolak karena dua hal. Yang pertama, karena secara tabiat manusia itu dalam kehidupan keseharian ada sebagian manusia yang bisa ditaati, dihormati dan diikuti di antara sebagian manusia yang lain. Maka tidak mustahil untuk satu di antara yang dihormati dan diikuti itu adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Apalagi Allah sertai dengannya bukti-bukti yang membuat kedudukannya sebagai rasul itu tidak mungkin tertolak. Yang kedua, karena rasul ini adalah diutus untuk menjadi qudwah dan contoh hidup bagi setiap yang mengikutinya, maka dia harus dari jenis yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk mereka menolak. Dan oleh karena itu, karena demikian, wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Allah tidak butuh dengan mereka karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia. Tidak sedikit pun dari kekafiran mereka itu mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ketaatan kita yang taat sekalipun pada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak menambah keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan dengan firman-Nya, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu meyakini, berazam bahwa mereka itu tidak akan pernah dibangkitkan. Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sekian dari alasan kenapa orang-orang musyrik itu tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sepertinya ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir yang sedang dihadapi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat sebelumnya Allah cerita tentang orang-orang kafir sebelum itu, makanya Allah bilang kafaru min qabl, orang-orang yang kafir sebelumnya, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat ini Allah cerita tentang orang-orang kafir setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, dihidupkan lagi dan dihisab dan seterusnya. Oleh karena itu mereka tidak beriman pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katakan kepada mereka, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna." Katakan kepada mereka, sekali-kali tidak. Wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diceritakan kepada kalian, akan dibeberkan kepada kalian apa yang kalian lakukan terdahulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah kepada mereka. Dan sumpah itu artinya bahwa apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan itu betul-betul sesuatu yang serius dan sesuatu yang penting untuk didengar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Baik yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak beriman, semuanya percaya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berkata bohong dalam keyakinan mereka. Tetapi untuk ini Allah Subhanahu wa taala karena ingin menegaskan kepada mereka pentingnya meyakini datangnya hari kiamat, Allah suruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah kepada mereka. Wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Demi Tuhanku, sekali-sekali kalian, apa yang kalian yakini itu tidaklah benar, karena kalian pasti akan dibangkitkan, bahkan kalian akan dibeberkan kepada kalian, diceritakan kepada kalian seluruh yang pernah kalian lakukan. Tidak sedikit pun yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan hal itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bercerita banyak kepada kita tentang Allah bangkitkan orang dari kematian. Bahwa kematian itu, untuk bangkitnya
makhluk atau manusia dari kematian setelah dia mati, itu adalah bukan sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Baqarah sendiri Allah menyebutkan 3 kasus atau paling enggak 5 kasus Allah cerita kepada kita tentang bagaimana Allah buktikan dalam kehidupan ini yang mati bisa Allah hidupkan lagi. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah saja 5 kali. Di antaranya Allah cerita tentang bagaimana Allah hidupkan orang-orang Banu Israel setelah mereka menyeberang dengan Nabi Musa dari Mesir sampai di tanah Palestina. Mereka masih ingkar, masih seperti tabiat Banu Israel yang memang selalu kepala batu. Allah matikan mereka, tsumma ahyahu, kemudian Allah hidupkan mereka lagi. Kemudian Allah cerita ada au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urshiha faqala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Ada yang lewat di satu tempat, dia heran, ini bagaimana cara Allah menghidupkan kampung yang sudah seperti ini. Lalu untuk membuktikannya Allah matikan dia mi'ata 'am, 1000 tahun. Lalu Allah hidupkan lagi. Lalu kemudian disitulah dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang mati, termasuk kampung yang mati itu. Dalam cerita yang lain Allah cerita tentang kejadian Allah hidupkan orang yang dibunuh oleh ponakannya. Terjadi antara seorang di antara anak Yahudi yang membunuh omnya karena ingin mendapatkan warisan. Lalu omnya itu meninggal, lalu terjadilah percekcokan, perselisihan siapa yang membunuhnya. Maka mereka datang kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa perintahkan pada mereka untuk tadbahu baqarah. Mereka sembelih seekor sapi. Lalu dengan cerita yang panjang macam-macam, akhirnya mereka di ujungnya orang-orang Banu Israel ini bisa mendapatkan sapi yang dipotong. Lalu setelah dipotong sesuai ciri-ciri yang Allah perintahkan, akan terlihat tampaknya di luar. Dan kalaupun tidak terlihat tampaknya di luar, Allah Subhanahu wa taala khabir. Dan khabirun itu nama Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail keadaan seorang hamba. Dia lebih detail pengertiannya daripada alimun. Alimun itu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui hambanya pada kondisi dia saat itu. Tapi khabirun lebih dari itu. Allah tahu apa latar belakang kenapa dia begini, kenapa dia akan bagaimana, dan sebelumnya dia itu bagaimana. Allah tahu. Dan pengetahuan Allah seperti itu disebut dengan Allahu Khabir. Allah maha mengetahui. Ada yang mengartikannya dengan maha teliti. Artinya Allah mengetahui detail seluruh situasi hambanya, dan sedikit pun tidak ada la yakhfa alaihi khafir. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Allah Subhanahu wa taala ingin kita mengingat hari kiamat, suasananya, situasinya, agar bangkit dalam diri kita keyakinan yang kuat. Dan keyakinan yang kuat terhadap hari kiamat ini akan menguatkan iman kita pada Allah, pada Rasul, dan kitab Allah, Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi ikhwafillah, Allah menyebutkan 2 kisah sebelumnya dengan alasan atau sebab kenapa mereka tidak beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu karena mereka tidak mau mengikuti utusan Allah, Rasul, dan tidak beriman pada hari akhir. Makanya Allah di ayat ini, setelah Allah perintahkan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin cerita untuk menanamkan dalam diri kita pemahaman yang jelas dan terang terhadap hari kiamat, yang dengannya kita menjadi sangat yakin akan datangnya hari itu. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Hari di mana Allah mengumpulkan kalian, di hari dikumpulnya kalian satu dengan yang lain. Ulama mengartikan
yauma yajma'ukum liyaumil jam'i itu dengan berbagai pengertian yang sebenarnya kesemuanya itu punya muara pemahaman yang sama. Yaumil jam'i itu artinya yajma'ullahu bainal kafirina wal mu'minin, baina al-muti'ina wal 'asin. Allah mengumpulkan seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang ingkar maupun yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, hari di mana Allah kumpulkan kalian untuk hari Allah kumpulkan. Jadi hari dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yajma'u bainal ma'siyati wat ta'ah. Allah mengumpulkan pada hari itu antara maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba dan ketaatan yang dilakukan oleh. Jadi Allah kumpulkan semua, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari itu, ikhwafillah, kita merasakan bahwa hari itu tidak ada sedikit pun yang luput dari kita. Semua hal yang kita lakukan, semuanya terpampang dengan jelas. Dan semua kita, baik yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian yaumul jam'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika yaumut taghabun. Itulah hari at-taghabun. Hari di mana seseorang, sebelumnya kita menjelaskan at-taghabun itu dari al-ghubun. Al-ghubun itu ma khafiya fi syai'in, apa yang tersembunyi dari sesuatu, sehingga orang ketika menukarnya dengan sesuatu yang dia miliki itu tidak cocok, tidak pas. Seorang mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, tiba-tiba barang yang dibeli itu tidak pas dengan uang yang dia keluarkan, karena ada sesuatu yang tersembunyi sehingga tidak diketahui. Lalu pertukaran itu terjadi, setelah itu baru ketahuan tidak cocok, tidak pas yang ditukar dengan yang menukar. Nah, itu yang disebut dengan at-taghabun. Karena tersembunyi, karena tidak ada unsur-unsur yang tidak kelihatan, menyebabkan seseorang tidak mampu bisa menilai secara tepat, menukarkan sesuatu dengan yang lain secara pas. Maka yaumut taghabun itu adalah hari di mana seorang mukmin dan seorang kafir akan kaget dengan situasinya, karena dia tidak menyangka bahwa yang dia dapatkan itu sesuatu yang tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Terutama antara orang kafir, yang dia tidak menyangka bahwa apa yang dia lakukan selama ini rupanya hasilnya seperti ini. Tidak cocok apa yang dia berikan dengan apa yang dia dapatkan pada hari itu. Atau sebagian mufassirun mengatakan at-taghabun itu antara dua unsur, seorang mukmin dan seorang kafir. Sama-sama beramal, tapi tiba-tiba hasil yang didapatkan atau harga yang didapatkan oleh seorang beriman itu beda yang didapatkan oleh seorang yang kafir. Kira-kira itu makna dari at-taghabun. Makanya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, menyebutkan ungkapan atau firman sesudahnya, ayat sesudahnya itu sebagai tafsir terhadap yaumut taghabun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Bagaimana yang terjadi pada seorang mukmin yang di dunia dia beramal dengan banyak kekurangan, tapi dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat, mereka yang beriman ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan amal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah begitu dengan rahmatnya mengabaikan seluruh kesalahan-kesalahan mereka. Kalau dipaskan, ikhwafillah, seluruh amal kita tidak akan pantas dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurganya. Tidak akan pernah sampai seluruh amal perbuatan kita, seluruh aktivitas kita ini dengan harganya syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Barang jualan Allah itu mahal, mahal semahal-mahalnya. Ala inna sil'atallahi jannah. Dan jualan Allah Subhanahu wa taala itu syurga bagi kita. Kita tidak akan sanggup sedikit pun, satu pun di antara kita tidak akan sanggup membayarnya dengan harga amalan kita yang serba kekurangan itu.
tidak sanggup kita. Sehingga kita tidak boleh bangga dengan amal yang kita lakukan, dan sebaliknya kita tidak boleh putus asa dengan kemaksiatan dan kesalahan yang kita lakukan. Kita terus bersemangat ketika melakukan kesalahan untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai, seorang kader dakwah harus seperti itu. Selalu terus-menerus beristighfar, meminta ampun, karena dia meyakini setiap hari pasti ada kesalahannya. Tetapi dia terus-menerus bersemangat di tengah kelemahannya untuk beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya itu lebih luas dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahihnya, la yudkhilu ahadakumul jannata amaluh. Seorang di antara kalian tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan amal perbuatannya. Sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, wala anta ya Rasulullah, apakah itu juga berlaku bagimu ya Rasulullah? Engkau tidak akan masuk dengan amal perbuatanmu. Kata Rasulullah SAW, bala wala ana illa an yataghabbana li Allah bi rahmatih. Kecuali karena Allah meliputiku dengan kasih sayang dan rahmat. Allah abaikan kesalahan-kesalahanku, lalu Allah terima seluruh amal perbuatanku yang serba apa adanya itu. Kita juga begitu, khafillah. Di hari Taghabun, kita tahu bahwa kita datang dengan amal, dengan harga yang tidak cocok dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datang dengan rahmatnya. Lalu Allah berfirman, yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah hapus seluruh kesalahan-kesalahan orang-orang yang beriman itu. Wa yudkhilhu jannatin tajri. Tiba-tiba Allah kasih barang yang sangat mahal yang tidak bisa kita beli, itu Allah kasih dengan harga yang kita bawa dengan uang yang murah, dengan amal kita yang murah. Allah kasih surga yang begitu mahal. Tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Sungguh itu merupakan kemenangan yang sangat agung, wafillah. Tidak ada kemenangan yang lebih besar yang didapatkan seorang manusia, lebih dari kemenangan, lebih dari surga yang dia dapatkan dengan mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dia kekal dalamnya padahal dia membawa sedikit amal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membayar. Sementara orang-orang kafir yang merasa aman, tentram, sombong dengan segala aktivitasnya, kaget, dia mengalami taghabun al-ghubun. Kenapa? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kafir dan tidak membenarkan, tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, lalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan, mendustakan Rasul sebagai utusan, mendustakan Al-Quran sebagai kitabnya. Ulaika ashabun nari khalidina fiha. Mereka adalah penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal dalamnya, wa bi'sal masir. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat bagi seseorang untuk ditempati. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari tempat, dari nerakanya di hari akhirat kelak. Ya ikhwafillah, setelah Allah ceritakan, lalu Allah perintah kita untuk beriman, lalu Allah ceritakan tentang hari kiamat, di mana orang mukmin mendapatkan apa yang mereka dapatkan dan orang kafir mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Boleh jadi orang-orang kafir itu dengan semua apa yang akan mereka dapatkan di akhirat, di dunia ini mereka tetap dalam kesombongan, tetap dalam segala hal yang mendustakan Allah, keangkuhannya. Termasuk mungkin saja mereka akan mengganggu para duat, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dialami hal-hal yang tidak mengenakan dari apapun di dunia ini, yang di luar kemampuan manusia, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala prinsip berikut, yaitu dalam ayat kelanjutannya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa saja
yang menimpa dari musibah yang datang kepadamu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala termasuk beriman bahwa seluruh hal yang dia alami dalam hidup dari Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah. Allah akan berikan hidayah bagi hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang semua hal yang terjadi di muka bumi ini. Nah, ikhwafillah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang prinsip penting dalam hidup kita. Bahwa ada banyak kejadian yang akan terjadi yang dialami seorang hamba, dan bisa saja sebagian kejadian itu terjadi karena dirinya, karena andilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an dalam surat yang lain. Wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Wa ma asabakum min musibatin. Tidak ada yang menimpa kalian atau kalau ada yang menimpa kalian, bisa saja itu karena akibat dari tangan-tangan kalian, akibat dari andil kalian sendiri. Tetapi ada yang Allah timpakan kepada kita di luar kemampuan kita sebagai hamba. Maka ketahuilah bahwa apa yang Allah timpakan kepada kalian itu tidak lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas bahwa ma asaba min musibatin illa bi idznillah ay bi amrillah. Tidak ada yang menimpa kalian dari musibah kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintah, tentu Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu terjadi bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan terus mencoba kalian, memberikan musibah kepada kalian, baik berupa keburukan ataupun berupa kebaikan, sebagai fitnah, sebagai cobaan bagi kalian. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, Rasulullah menyebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, pasti akan dicoba hamba itu. Oleh karena itu, ikhwafillah, terhadap musibah ini, terhadap kejadian apapun yang menimpa kita dalam hidup ini yang tidak kita sukai, maka yang pertama, ayat ini mengajarkan kita untuk kita kenal bahwa semua kejadian itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa yang menimpa kalian dari musibah di bumi atau yang terjadi pada berupa bencana alam dan seterusnya, termasuk hari ini yang terjadi bencana Covid, atau fi anfusikum, musibah yang terjadi pada diri kalian, kematian, sakit, jatuh tiba-tiba, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin, apa yang menimpa kalian dari Allah dan apa yang menimpa kalian adalah akibat dari perbuatan kalian, sesungguhnya tidak bertentangan. Karena ayat yang pertama, ayat yang mengatakan bahwa apa yang menimpa kalian adalah karena akibat ulah kalian, itu karena kita terlibat dalam melaksanakannya. Sementara kita terlibat dalam melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu sebelumnya, dan Allah tetapkan dengan pengetahuannya bahwa kejadian yang kita terlibat melaksanakan itu akan terjadi. Maka kejadian itu sesungguhnya juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
atau mengizinkan terjadinya kejadian itu, lalu kejadian itu kita lakukan secara langsung sebagai hamba, maka dengan demikian kita bertanggung jawab terhadap terlibatnya kita dalam aktivitas atau musibah itu. Kalau kita tidak terlibat dalam aktivitas itu, maka kita tidak bertanggung jawab, kita tidak akan diminta dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah itu. Seperti contoh, ada orang yang sakit karena dia melaksanakan hal-hal yang berbahaya buat kesehatan. Maka orang yang terlibat langsung melakukan hal-hal yang menyebabkan dia sakit, lalu Allah tetapkan dia melaksanakannya dan dia sakit karenanya, orang itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang sakit setelah dia melakukan semua hal yang tidak memungkinkan untuk dia sakit, tapi tiba-tiba dia sakit, maka sakit itu sakit yang orang tersebut tidak bertanggung jawab terhadapnya, dikarenakan kejadiannya ansih karena izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa andil orang tersebut. Nah, itu bedanya. Maka pada hakikatnya semua kejadian apapun melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, yang pertama menghadapi musibah adalah kita mengetahui bahwa semua kejadian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita ketahui, kita beriman, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menetapkannya dalam kehidupan kita. Karena kita meyakini Allah yang memberikan kepada kita, maka akan muncul yang ketiga, kita akan menerimanya. Kita akan sabar, kita akan teguh menerimanya, dan dengan keteguhan kita itu akan memunculkan keredaan kepada musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita redha, kita ikhlas akan apa yang Allah berikan kepada kita itu. Dan itulah yang disebut dengan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah memberikan hidayah kepada hati kita. Kata para ulama, ay yakni yahdi qalbahu lil yaqin. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Ibnu Katsir, yakni yahdi qalbahu lil yaqin. Allah berikan hidayah untuk hatinya menjadi yakin bahwa kejadian musibah apapun yang menimpa, apakah di dalam diri mereka atau terjadi di alam atau karena sebab-sebab yang lain, tiba-tiba diganggu oleh orang-orang yang menentang Islam, orang-orang musyrikun dengan kesombongannya, tiba-tiba diperangi, maka kita tetap tidak mengeluh, kita tetap tidak berputus asa, karena kita meyakini itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita kemudian menerima. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang menerima serta redha dengan takdir yang diberikan. Abu Darda pernah berkata, "Innallaha idza qada qada'an ahabba an yurda bihi." Allah ketika menetapkan sesuatu terjadi pada seorang hamba, musibah misalnya, maka Allah sangat suka kalau orang itu ridha dengan takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Ibnu Qayyim punya sebuah ungkapan yang indah sekali tentang bagaimana seorang hamba layak menerima musibah apapun yang diberikan Allah kepadanya. Beliau mengatakan, an ya'lama wa min ilajiha, di antara penawar yang baik bagi seorang ketika menghadapi musibah yang menimpanya, an ya'lama anna anfa'al adwiyah lahu muwafaqata rabbih wa ilahahu fima ahabbahu wa radiyahu lahu. Penawar yang terbaik adalah seorang ketika ditimpa musibah, dia mengetahui bahwa obat terbaiknya adalah dia menerima, mencocokkan diri, menyukai apa yang Allah takdirkan buatnya, dan redha dengannya. Kenapa? Wa anna khasiyatal mahabbati wa sirraha muwafaqatal mahbub. Karena salah satu hal spesifik dari rasa cinta pada diri seseorang dan rahasia kecintaan adalah seorang yang cinta itu biasanya selalu mengikuti dan ridha apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan, apapun yang diinginkan oleh orang yang dicintainya. Itu bukti ada cinta dalam diri orang tersebut kepada yang lain. Maka faman idda'a mahabbata mahbubin
maka barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada sesuatu yang dicintainya, thumma sakhita ma yuhibbuhu, kemudian dia benci apa yang dicintai oleh sesuatu yang dia cintai itu, wa habba ma yuskhituhu, atau dia suka kepada sesuatu yang dibenci oleh yang dicintainya, faqad syahida ala nafsihi bikadzbihi, maka orang itu sesungguhnya telah membuktikan pada dirinya bahwa dia bohong pengakuan dia cinta kepada orang yang dicintai itu atau sesuatu yang dia cintai itu. Wa tamaqqat ila mahbubihi, orang itu telah menyebabkan kebencian yang dicintainya kepadanya. Jadi kalau kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita merasa lapang menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Karena kalau Allah takdirkan sesuatu kepada kita, itu sama dengan orang yang kita cintai, sesuatu yang kita cintai memberikan sesuatu kepada kita. Tentu kita sangat cinta dengan pemberiannya. Kalau kita tidak mencintai pemberiannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu sama dengan kita bohong rasa cinta kita kepadanya, karena sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh yang kita cintai itu. Maka faman yu'min billahi yahdi qalbah, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kejadian musibah ini adalah musibah yang ditimpakan, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menunjuki hatinya dengan keyakinan sampai dia yakin, sampai dia tenang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, ikhwafillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Kalau kalian sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang iman kalian itu membuat kalian menerima apa saja yang Allah tetapkan buat kalian, maka lanjutan sebagai konsekuensi lanjutan dari keimanan kalian adalah ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Tapi kalau kalian berpaling, sesungguhnya hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penyampaian yang nyata. Rasulullah hanya punya tugas menyampaikan kepada kita secara jelas. Sisa itu adalah tanggung jawab kita, apakah menerima atau tidak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat berikut, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya untuk menguatkan bahwa kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus beriman dan terima semua yang Allah tetapkan buat kita? Karena Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada yang zat yang kita sembah, kita tunduk, kita berharap, kita bergantung, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala hendaklah bertawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul, seperti kata ulama, mengandung 3 unsur. Yang pertama ats-tsiqah, percaya yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua at-tafwid, menyerahkan semua hal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga al-i'timad atau al-itmi'nan billah, kita bergantung hanya pada Allah atau tenang hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawakal itu dari wakil, wakala, dan wakil atau kita mewakilkan sesuatu kepada orang lain itu karena kita percaya kepadanya, kita menyerahkan semua yang ada pada kita kepadanya, dan kita berpegang dengannya, kita tenang dengannya. Sehingga dalam Al-Mufradat, Syekh Al-Imam Ar-Raghib As-Surjani, Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, at-tawakkul wa at-thiqatu bima indallah, percaya tawakal pada Allah adalah percaya sekuat-kuatnya kepada Allah, apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, wal ya'su bima fi aidin nas, dan kita tidak percaya, tidak yakin dengan apa yang ada pada manusia. Kalau kita yakin, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita taat pada Allah Subhanahu wa taala,
maka hendaklah kita tawakal, kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi apapun, termasuk dalam menghadapi musibah, menghadapi gangguan dalam aktivitas kita, kehidupan kita, termasuk dalam aktivitas dakwah kita. Dan itu tanda bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah, itu beberapa bagian yang disebutkan dalam lanjutan dari prinsip yang diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan bagian terakhir dalam surat At-Taghabun ini pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.